شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana awwal lailatin min syahr Ramadan," apabila tiba permulaan malam bulan Ramadan, sufidatis syayatin wa maradatul, maka syaitan-syaitan dan jin-jin jahat dibelenggu, diborgol oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ujar bubuhan syaitan manusia, apabila kalian berbuat maksiat hari kiamat, jangan salah. Apabila kalian berbuat maksiat di bulan Ramadan, jangan salahkan kami. Kami kadeda, kami dipasung, kami diborgol. Nah, jangan mengkambing hitamkan kami. Wa ghallikat abwabun nar, falam yuftah minha babun. Pintu-pintu neraka ditutup dan dicek ulang oleh malaikat, jangan sampai ada yang terbuka. Jadi bila tiba bulan Ramadan, pertama jin-jin jahat dan syaitan-syaitan itu dibelenggu kadeda. Nah, jadi andai kata bulan puasa ini kita berbuat maksiat, itu karena hawa nafsu kita. Sampai-sampai dulu Nabi pernah menyatakan ketika pulang baru selesai daripada peperangan Badar, Nabi menyatakan kepada sahabat, "Nahnu narji'u min jihatil asghar ila jihatil akbar." Wahai para sahabat, kita baru pulang dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Sahabat bertanya, adakah lagi jihad yang lebih besar daripada perang Badar ini? Perang Badar ini umat Islam 313, orang kafir 1000. Jangankan bakal lahir 1 lawan 3, 1 lawan 1 jauh. Yalah, 1 lawan 3, andai kata menang pun uyuh. Nah, lalu sahabat bertanya, adakah lagi yang lebih hebat daripada ini? Ada, kata Nabi, jihadun nafsi, jihad melawan hawa nafsu. Makanya di bulan Ramadan ini pun unik. Uniknya apa? Satu, orang yang kada terbiasa melihat waktu maghrib bulan puasa ini hafal jam berapa berbuka. Bulan lain tahulah jam berapa buka. Ada tahu maghrib tahu dah. Kalau ulun jarang melihat di TV. Paling-paling kalau membuka TV itu sederhana. Bila ada gubernur, insya Allah berbuka ada lawas. Itu aja melihat jamnya lawas pian. Yang kedua lagi, bulan Ramadan ini keinginan kita terhadap makanan itu sangat menggebu-gebu. Bulan lain kada tapi basalira kada. Bulan Ramadan tuh semua makanan perasaan kita nyaman semuaan. Jaka kawa diborong. Jaka kawa wadah itu diborong. Lawan acil-acilnya. Hai kan orang berjual wadah itu kan kadang-kadang ada nang gula batunya ada. Nang manis-manis tuh ada biasanya ujar aja bang. Mulai ada suah lah, berapa hari sudah nah, ada suah ke pasar Ramadan. Kemudian lagi apa? Wa futihat abwabul jannah, pintu surga dibuka. Falam yughlaq minha babun, dan dicek oleh malaikat jangan sampai ada yang tertutup. Jadi pintu surga itu terbuka. Masalahnya kita kada melihat. Andai kata kita melihat kayak apalah, melihat bidadari. Nah, kayak Pak Hendra melihat bidadari. Bisa dekat mamanya lagi kam. Ay bidadari itu pian amun inya menampakkan diri, jangankan memperlihatkan wajahnya, memperlihatkan kukunya aja. Indra ini kadang mungkin lagi berjalan di masjid tupang nah. Kukunya aja kayak apa orangnya. Sedangkan bagi kita disiapkan 12.100. Pak Nasir,
Nasir bulan puasa ini apa doa hendak kawin kah? Kayak Nasir. Nah, diam aja ya. Ada orang sama tak gunakan ulun guru ajar. Nasir itu sudah ada ampunnya kah? Bila belum kawalah dibawa ke sini. Kita temuakan jar. Aku Nasir. Hah? Ngolah. Tertawa Nasir teh. Nah, ini yang penting lagi apa? Wa yunadi munadin kulla lailatin, setiap malam tuh ada malaikat yang memanggil. Ada malaikat yang ngasih pemberitahuan. Apa aja malaikat? Ya baghiyal khair, wahai orang-orang yang ingin berbuat kebaikan, aqbil, silahkan cepati. Wa ya baghiyasy syarr aqsir, siapa yang ingin berbuat kejahatan, jangan hentikan. Pengumuman ada pengumuman. Cuma masalahnya kita kadang mendengar. Ya malaikat, siapa yang ingin berbuat kebaikan, ayo cepat silahkan, jangan ditunda-tunda. Siapa yang ingin berbuat kejahatan, nanti-nanti. Kalau bisa jangan. Tapi kalau buat kebaikan, ayo cepati. Nah, cuma kita kadang mendengar. Kenapa kita kadang mendengar? Karena banyaknya dosa. Makanya ulun lah bulan puasa tahun ini, selagi masjid sudah dibuka, diberi kesempatan, kita sembahyang. Isi masjid, hibaki masjid. 6 tahun semalam kuciak-kuciak mana orangnya. Kan banyak tuh tahun lalu. Nah, tahun ini masjid dibuka, ayo kita datangan ke masjid sembahyangan. Karena bulan Ramadan ini pian luar biasa, bulan diskon habis-habisan. Sampai-sampai disebutkan dalam riwayat itu, kalau bulan Rajab itu bulan menanam, bulan Sya'ban itu bulan menyirami, memupuki. Bulan Ramadan tinggal putike. Cuma kadang-kadang ya itu tadi kita kadang melihat bang lah, kita lebih melihat diskon di mall yang 70% daripada melihat pahala ibadah puasa. Kalau di mall kan kelihatan kayaknya TV lah, mulai tanggal 20 Ramadan ke atas itu ganal tulisannya 70% plus 20 sudah ada. Makanya kalau sudah 20 Ramadan ke atas biasanya sop-sop di masjid itu bermaju orangnya kadang-kadang. Boleh jadi orangnya berjalanan atau boleh jadi dudukan di muka. Mana di muka? Menjaga zakat fitrah. Nang sembahyangan tuh bubuhan nang keanakannya aja lagi. Tapi sini gak ada bang, ada sini. Ada di mana kalau lihat tuh. Nah, kemudian Bapak Ibu hadirin-hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul juga menyatakan, inna rabbakum yaqul, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, kullu hasanatin bi asyrati amsalihha, setiap kebaikan itu pahalanya 10 kali lipat, ila sab'i mi'ati dhi'fin, sampai 700 kali lipat. Illa saum, kalau pahala ibadah selain puasa, pahalanya bisa ditebak 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Bersedekah 1000 boleh jadi dibalas oleh Allah 10.000 atau 700.000. Kalau puasa kada tahu kita. Kenapa? Karena kata Allah, was-saumu li, puasa itu untuk kuwan ajzibih, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Banyaknya wallahu a'lam bissawab. Nah, jadi kalau ibadah yang lain ketahuan, kalau puasa kada ketahuan. Kenapa? Satu-satunya ibadah nang kita kada bisa sombong puasa. Nasir ibadah puasa. Ya Hindra ada percaya aku. Ay kada membuktikan kada kawa. Kalau sembahyang kelihatan. Kalau berzakat kelihatan, haji kelihatan, puasa kawalah. Kita kada bisa meyakinkan orang lain. Yang tahu puasa dan tidak hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala. Kisahnya aja pang lucut. Ada 2 piring makan. Hati-hati bulan puasa lah. Nasir bila ada keanakan bakumur di bawah tuh dicek Nasir lah. Kalau keanakan kena atau nang samae bonan Tuhannya ka samae. Bakumur 3 kali, keluarnya 2 kali. Sebutingnya ke mana? Ini bulan puasanya rame pian, nang kada biasa nang bakumur pina mesti sunnah Rasul ajar.
Sama basuh kepala bila sudah zuhur asar tuh habis kepala. Ulun dulu sahabat takon pian inya tuh kalau bulan lain basuh kepala ini aja nah. Bulan puasa habis biasa. Ulun takonin apa aja ulun? Ikut Imam Malik aja, sunnah. Mau aja ulun ikam haus. Nah, kemudian lagi wala khalufu fami as-saimi atyabu indallah min rihil miski. Bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum daripada minyak harum misik, kasturi. Oleh sebab itu, bila masuk waktu zuhur, jangan lagi berkumur-kumur. Bila sudah zuhur, asar, bila berwudu, jangan lagi berkumur-kumur. Kenapa? Karena di situ sudah ada hadis Rasul, kalau jangan lagi, kalau berkumur-kumur subuh ada bapak. Tapi kalau sudah siang jangan. Nah, karena kada berkumur-kumur, lalu ada apa istilahnya bau-bau lah sedikit. Nah, bau-bau itulah nanti yang di hari kiamat diganti oleh Allah lebih harum daripada minyak harum yang paling harum. Nah, itu. Tapi jangan juga mentang-mentang dengan imbah asar ya nasir anak malihat kah minyak harum paling harum. Nah, ya. Lain itu sariki kawan benar. Nah, siapa tahu. Nah, ada lagi ini kadang-kadang ulun sampaikan di mana-mana ulun ulang-ulang. Walis shaimi farhatani, orang puasa itu mendapatkan dua kesenangan, kebahagiaan. Farhatun hina yuftir, kesenangan waktu berbuka. Jelas saya yaitu nunggu berbuka detiknya gin hafal, senang pokoknya bila sudah anak berbuka tuh bahagia, apalagi berbuka. Cuma nang ulun ingatkan sebutin sama-sama kita lah. Waktu berbuka itu adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Jangan sampai waktu hendak berbuka itu kita lebih mengutamakan urusan makanan. Ini kebanyakan lah makanan dihadapi mana cindol ko tadi jar. Mana kolak ko, mana iwak patin. Itu hanang diitihi. Mulai tadi semua nang diitihi makanan bukan kada boleh silahkan. Cuma bila waktu hendak berbuka itu doa nang mustajab. Kada kawapian. Nabi Musa itu gelarnya kalimullah. Nabi yang dapat berbicara dengan Allah, nabi yang dapat bercakap-cakap lawan Allah, nang dapat berpandir lawan Allah, tapi pembicaraan Nabi Musa dan Allah itu masih ada dinding. Tahu dinding lah. Masih ada batas. Masih ada penghalang. Tapi umat Rasulullah, umat Nabi Muhammad bila hendak berbuka puasa, berdoa kepada Allah, tidak ada batas antara dia dengan Allah. Nyaman. Ya bayang, tidak ada batas. Cuma kadang-kadang kita terlena di situ. Boleh jadi terlena melihat TV, terlena main HP, atau terlena dengan makanan yang ada di hadapan kita. Mestinya berdoa di situ. Makanya doanya kan banyak apa dah? Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu doa yang jangan kita tinggalkan. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Yang pertama kita menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Yang kedua bahwasanya kita menyadari banyak dosa. Kan asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, banyak dosa kita. Habis itu baru Pak meminta kepada Allah, nas'alukal jannah, minta surga, minta hindarkan daripada siksa api neraka. Allahumma innaka afuwun, sungguh engkau itu adalah maha pengampun. Kalau sudah Allah mengampuni dosa kita, ujung-ujungnya masuk ke dalam surga. Nah, itu makanya bahari pian rami, bahari ada radio tuh sini kan di dalam ya azimu ya azim jar anta ilahi, rami pian bahari radio. Ini kan ada lagi. Kalau di masjid mungkin ada yang memimpin lah, ada rami pian asyhadu alla, rami di situ berdoa, hendak napa berdoa kayak Nasrin berdoa tiap hari kan lah. Ada sebanyak-banyak satu kata aja doa kawin. Awat 30 hari jadi. Apalagi di belakang nama minakan Hendra gombing ya. Tapi saya gen inya lain sang nikam lah. Itu didoakan bagus pian. Itu mustajab kan nih. Nabi mengatakan, coba lihat ujian Nabi dalam hadis itu apa? Likulli 'abdin sha'imin da'watun mustajabatun 'inda iftarihi.
bagi tiap-tiap hamba itu, bagi tiap-tiap hamba yang berpuasa mempunyai doa yang mustajab. Kapan? Waktu berbuka. Pokoknya bila berbuka itu dikabulkan Allah. Baik diberikan ketika di dunia maupun disimpankan nanti hari kiamat. Nang bagus tuh apa? Di dunia dapat, di akhirat dah dapat. Yang penting ujian Nabi mustajabah, kabul. Asal bujur-bujur. Lah, ini kadang-kadang berdoa kada yakin, Bang. Orang yakin-yakin lawan Allah Subhanahu wa taala itu yang penting. Kita kadang-kadang ilmunya ada, berdoa cuma asal kada yakin aja. Yakinkan lawan Allah Subhanahu wa taala. Kada apa-apa. Nah, jadi boleh jadi diberi di dunia langsung atau kada diberi di dunia tapi disimpankan oleh Allah nanti hari kiamat. Nyaman namanya keduanya nyaman. Kalau disimpankan pian kena takajud mau banyaknya pahala aja. Luar biasa, perasaan dulu kada ada nang beribadah macam-macam, tapi kenapa nih luar biasa? Rupanya doa-doa bahari yang disimpankan oleh Allah, kemudian pengabulannya nanti hari kiamat. Lalu takajud luar biasa. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Wa farhatun hina yalqa rabbah. Orang puasa itu senang ketika bertemu lawan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang diperhatikan itu apa? Yang diperhatikan waktu berbuka jangan sampai terlena oleh makanan, terlena oleh HP, terlena oleh TV, tetapi banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang mustajab. Kita ini kan hendak mencari waktu mustajab itu berat pian. Mana apalagi Jumat. Jumat kan kada tahu jam berapa. Kada tahu kita. Kalau ini jelas disebutkan oleh Nabi waktu hendak berbuka. Berbuka doa kada apa-apa. Ada kalau Jumat kan kita kada tahu jam berapa tuh. Mau unting-unting tuh kada tahu. Apa istilahnya ujar orang tuh apa? Mencari-cari jam berapa kada tahu kita. Tapi kalau bulan puasa jelas sudah. Bila hendak berbuka, waktu 5 atau 10 menit berdoa lawan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi pian kisah. Ada cerita. Ada seseorang yang bernama Muhammad. Nah, si Muhammad ini di bulan-bulan lain beribadah itu biasa aja. Ibadah itu biasa, artinya yang wajib-wajibnya aja. Yang wajib-wajibnya aja nya. Pokoknya kalau bulan lain 11 bulan tuh biasa. Bila hendak menyunat, bila hendak kada-kada, yang penting yang wajibnya digawe. Tapi ketika ingin memasuki bulan Ramadan, tabungannya dipacahnya, bahari dipacah juga ya Allah. Nah, tabungannya dibuka. Kenapa? Minyak membeli sarung, membeli baju, membeli kopiah. Ini nang ada duitnya mun kadeda lain kisah lah. Ini kisah si Muhammad nih. Si Muhammad ini kalau bulan-bulan lain biasa aja. Beribadah tuh ya kayak apalah. Kayak acil tuh aja, mana acilnya adalah. Adakah yang acil ya acil bila batis sakit kada kok. Nang anunya aja. Ada acilnya lah. Ada karena cila bilun imam lah pian siapkan anu. Kada juga cepat-cepat ke sini cepat-cepat lah. Kada juga lah santai. Karena sekali kita lacu gitu. Supaya kada sawat lagi malamun hilang sudah. Nah, jadi si Muhammad ini kalau bulan lain beribadah tuh biasa aja. Sembahyang, tapi sembahyang juga berjamaah, tapi nang sunat-sunatnya nih kadang menggawe, kadang kada. Nah, itu aja. Nah, tapi ketika ingin memasuki bulan Ramadan, Muhammad tadi ada duit, belikan baju, belikan sarung, belikan celana, belikan kopiah. Lalu di bulan Ramadan tuh bersemangat. Kenapa? Ujarnya bulan Ramadan tuh 1 bulan diturunkannya rahmat. Nah, makanya kita berdoa tanggal 1 sampai 10 Allahumma arhamna birahmatika ya arhamar rahimin 100 kali. Nah, ujiannya lagi bulan puasa itu adalah bulan pengampunan. Makanya kita berdoa tanggal 11 sampai tanggal 20 Allahumma ghfirli dzunubi wali walidayya atau Allahumma ghfirli wali walidayya
Jadi kita berdoa tuh ditambahin untuk kuitan kita juga sebagai tanda bakti kita lawan kuitan kita. Allahumma firli dzunubi wali walidayya ya rabbal alamin. Ujiannya lagi bulan puasa itu bulan pembebasan daripada siksa api neraka. Nah, sunat juga kita membaca tanggal 21 sampai 30 Allahumma a'tiqna minan nar wa adkhilnal jannata bi rahmatika ya arhamar rahimin. Lalu si Muhammad tadi bersemangat pian beribadah. Semangat tarawih 4 terus. 4 terus tarawih, berjamaah jalan terus. Akhirnya apa? Si Muhammad meninggal dunia. Ketika meninggal dunia ada orang bermimpi bertemu dengan Muhammad yang meninggal dunia. Nah, lalu ditanyai Muhammad, apa kabar dalam kubur? Si Muhammad apa? Alhamdulillah, dosa-dosaku diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena aku menghormati datangnya bulan Ramadan. Nah, itu aja, simpel. Jadi bulan lain biasa aja, tapi ketika bulan Ramadan tuh semangat 45. Ulun pian kalau melihat bulan Ramadan ini tuha-tuha pian apa ya hebatnya itu nah. Masa kita yang anum kalah, yang tuha-tuha tuh kalau ke masjid luar biasa pian. Ada beberapa masjid yang ulun datangi jamaahnya tahu lah pian, rata-rata umur 65, 67, 70, 78, 82. Mantap pian. Mantap, hebat pokoknya tang tuha-tuha itu. Kadang-kadang ada naik lewat situ, kalau lewat situ mana sandalku aja. Kawan naik lewat sana tadi, aja. Nyetuha kayak apa? Nah, ini nah. Jadi bulan Ramadan semangat kita supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi dalam sebuah hadis diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam sa'idal minbar. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah naik mimbar berkhutbah. Faqala amin, amin, amin. Tiba-tiba Rasulullah mengatakan amin 3 kali. Kan misalnya Rasulullah naik mimbar menyampaikan khutbah, di tengah-tengah khutbah itu tiba-tiba ada amin, amin, amin 3 kali. Sahabat yang di bawah, kenapa Nabi ini kok kayaknya kada nyambung? Tahu kada nyambung lah. Maksud kada nyambung itu antara kalimat sebelumnya itu nah. Sama pernah dulu kejadian ketika Sayyidina Umar berkhutbah. Ketika menyampaikan khutbah tiba-tiba apa? Sayyidina Umar itu berteriak, "Ya Sariyah al-Jabal, ya Sariyah al-Jabal, ya Sariyah al-Jabal." Sahabat lain bingung, kenapa Umar nih berteriak. Ya Sariyah al-Jabal itu artinya wahai tentara naik ke gunung, wahai tentara naik ke gunung. Apaan? Orang melayau ke Sayyidina Umar nih. Ternyata apa yang terjadi? Beberapa waktu kemudian pasukan Islam datang memperoleh kemenangan. Setelah itu mereka bercerita, mereka hampir kalah berperang. Ketika hampir kalah, tiba-tiba kata-kata mereka, suara Sayyidina Umar itu sampai ke telinga mereka. Sampainya apa? Ya Sariyah al-Jabal, wahai pasukan, ayo ke gunung cepat, putar balik. Nah, karena itulah akhirnya umat Islam menang. Nah, baru orang sadar ternyata apa? Sayyidina Umar kasyaf Sidin berada di Madinah melihat tentara di sana hendak kalah, cepat putar Sariyah al-Jabal. Sama ini juga Nabi waktu khutbah menyampaikan khutbah tiba-tiba Nabi mengatakan amin, amin, amin. Setelah Nabi selesai turun dari mimbar, sahabat bertanya, "Ya Rasul, kenapa engkau menyebutkan amin 3 kali?" Ujar Rasulullah apa? "Wahai sahabat-sahabat, ketika aku menyampaikan khutbah, tiba-tiba malaikat Jibril datang. Nah, buah nikam kada melihat, aku melihat. Nah, Jibril mengatakan kepadaku 3 hal. Ya Jibril, wahai Muhammad, barang siapa man adraka syahra Ramadan falam yughfar lahu famata fadakhalan nar fa'ab'adahu Allah, qul amin." Faqultu amin. Wahai Muhammad, ya Jibril, barang siapa yang menjumpai bulan Ramadan lalu dosanya tidak diampuni pada akhir bulan Ramadan, meninggal dunia, masuk neraka, semoga Allah menjauhkannya dari rahmat. Katakanlah amin. Ujar Nabi, aku mengatakan amin. Jadi amin yang pertama itu kata Nabi, Jibril mengatakan kepada aku, siapa yang masuk bulan Ramadan sampai akhir Ramadan dosanya kada diampuni, kayak apalah,
Sorga terbuka, neraka tertutup. Ya kada masuk tuh kayak apa kisahnya? Kada diampuni pulang. Kan lucunya tuh apa? Amal ibadah melipat luar biasa pahalanya. Kada dapat sama sekali. Maka saksikanlah wahai Muhammad. Apabila dia meninggal dunia masuk neraka. Semoga rahmat Allah jauh daripada dia. Katakan amin. Amin nuja Nabi. Nah ini yang kita khawatir tautan kita. Tautan kita bujur-bujur. Bulan puasa itu digunakan sebaik-baiknya. Lalu yang kedua lagi ujar Nabi. Malaikat Jibril mengatakan kepadaku, barang siapa yang mempunyai orang tua atau salah satu di antara keduanya, salah satu masih hidup, kemudian selama orang tua masih hidup dia kada bisa berbakti, durhaka aja gawiannya nih, durhaka, maka apabila dia meninggal dunia masuk neraka, saksikanlah wahai Muhammad, semoga rahmat Allah jauh daripada dia. Nah ini hati-hati kita mau ada besi kuitan lah. Kuitan masih hidup tuh pian jimat tuh lah. Kuitan tuh jimat kayak apakah? Orang tua tetap benar. Jimat. Disayangi bujur. Kalau hendak melihat Allah senang, lihatlah orang tua. Bila orang tua kita senang, selamat sudah kita. Bila orang tua kita sedih, nah itu berbahaya kita. Karena orang tua itu jimat kita di dalam dunia. Dahulu Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri itu sultanul ulama, pimpinan para ulama di Tarim. Pernah didatangi orang, "Beb, doakan." Apa jawab Habib? Kamu masih punya orang tua? Masih punya ibu? Masih. Pulang ke sana. Ayo bayangkan, Habib Salim ini alimnya luar biasa, pian alim. Habib Salim itu pian kalau berpandir 2 jam tahan. Nang dipandirkan sidin tuh semua apa yang ada dalam kitab. Hafal sini si kitab tuh. Makanya pernah diteliti orang, ini kemungkinan besar uji orang Eropa ini pasti melihat kitab. Kada mungkin bisa berpandir sehebat itu. Ternyata sidin kada bahafal aja. Rupanya kitab-kitab tuh di sini nah, anak sidin. Makanya kalau sidin sultanul ulama, ya, rajanya para ulama, kitab-kitab tuh hafal kan. Kitab-kitab tuh hafal. Nah, ketika didatangi orang, "Beb, minta doa." Jawaban sidin apa? "Mama Ika masih adakah?" "Masih." "Boleh ke sana." Pulang ke sana. Minta doa orang tua. Nah ini kita. Makanya lalu kuitan tuh, "Mak, doakan." Kayak gumbing tuh, masih ada lah. Doakan. Jangan ini bah kawin, hilang aja. Ini habis kawin kulihat bakoros banar ini. Tasisit kayak kamu. Dulu awak ganal. Wah ini bini ikem nang ganal lihat. Ketawa gue. Hilang guming habis kawin ya Allah. Nah, jadi lawan kuitan, "Mak, minta doa." "Mak, minta doa." Itu. Jangan menyanyiakan orang tua. Lihat bahari pian ada diriwayatkan ada seseorang nang secara akal unik, kada masuk akal. Kenapa? Nukar kambing nang ganal, beli domba nang ganal. Beli domba itu apa? Nih, dianunya nih, apa nih? Dipikul kah? Naik turun gunung. Ujar orang bubungulan gitu, napa gawian? Kambing dibawa naik ke gunung, turun pulang, naik, turun pulang. Kan kada masuk akal. Ditakoni, kenapa jadi buat kayak itu? Wajahnya apa? Aku bercita-cita hendak membawa mamaku ke Makkah. Mamaku lumpuh. Jadi sebelum ke Makkah, latihan dulu aku mau. Hebatnya. Latihan dulu membawa kambing. Ya, bayangkan ketika aku sudah kuat mampu hanya kupikul kuitan kok. Nah, dan kuitan lah. Yang ketiga lagi terakhir nah. Ujar malaikat Jibril, "Ya Muhammad, apabila namamu disebut di hadapan orang lain, di hadapan seseorang, kemudian dia tidak membaca salawat kepadamu, apabila dia meninggal dunia masuk neraka, saksikanlah bahwasanya semoga rahmat Allah jauh daripada dia. Katakan amin." Ujian Nabi amin. Makanya apabila disebut nama Nabi Muhammad, kita dalam hati atau ini lidah, Allahumma sholli wa sallim alaihi. Tapi nama Nabi lah, lain nama nang bubuhan kita ini. Nanya kan ada juga nama bubuhan kita tuh. Muhammad Nasir, Muhammad Hindra, Muhammad Gombeng. Lalu ay, Allahumma sholli alaihi. Allahumma sholli. Bukan. Ini kisah ulun bahari lah kayak itu. Ini nama Nabi Muhammad bila disebut ya sudah.
Nah, jadi intinya apa? Ramadan kita gunakan sebaik-baiknya. Kayak kisah Muhammad tadi kayak apa? Ketika Ramadan tuh bersemangat, beribadah semangat. Ini jangan bila bulan Ramadan semangat makan benar. Ada juga bang di manakah? Ada tahu juga lah. Tahu juga. Nah, bulan Ramadan tuh semangat, semuanya bersemangat, beribadah bersemangat. Tampulo masih hidup, selagi masih kuat. Karena ada masanya uyuh, ada masanya lemah, Bian. Makanya bila sedih, ulun selalu mengatakan, bila hati kita tuh sedih, yang namanya manusia tuh bisa galau, maklum lah, bisa sedih. Apa jurang tuahin apa yuk, galau juga lah. Pusang jurang banjar, bawa berjalan, Bian. Nah, berjalan tuh kemana? Satu, ke rumah sakit. Yang kedua, ke rumah sakit jiwa. Pasti pian bahagia. Nah, senang pian. Lihat rumah sakit, banyaknya sugih-sugih, duit banyak, tapi hebat ikam kalau gumbing. Nah, ikam datang ke rumah sakit jiwa, lihat wah, gagah, bunga, tapi ayo, akhirnya apa? Senang hati kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada berkahnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyehatkan kita semua. Allah hindarkan kita dari segala wabah, wabil khusus wabah virus corona. Allah hindarkan kita dari bala bencana. Allah kabulkan segala hajat hidup kita. Allah permudah urusan kita. Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah jadikan anak-anak kita yang saleh dan salehah, dan mudah-mudahan husnul khatimah. Al-Fatihah. Amin 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 rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin maulana Muhammad wa ala alihi washabihi. Allahumma anfa'na bima tanwa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman warzuqna fahma wa sun ikhlas fi talabil ilmi wa fi nashri bi jibin ta'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.